Cici sedang menonton apa itu? Kok serius banget? Kelihatannya juga seru ya, Ci. Cici sedang menonton YouTube channel Itawari Story, Nek. Ceritanya bagus-bagus, menarik, Nek, bikin penasaran dan deg-degan. Nenek mau ikutan nonton. Kelihatannya memang seru banget ya, Ci. Nenek mau ikutan nonton. Boleh ya, Ci? Boleh banget, nenekku sayang. Oke, teman-teman. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua yang ada di sini. Sudah di rumah aja, gak usah mudik dulu ya. Nanti malah bawa penyakit kita ke keluarga yang di kampung. Bukannya bawa kebahagiaan. Nonton channel Itawari Story aja. Semua ceritanya seru-seru nih. Oke? Jangan keluar kemana-mana. Nanti bisa digigit sama corona. Iya, corona. Ya, teman-teman, selamat menikmati. Stay safe and healthy di rumah aja, teman-teman. Ya Tuhan, apa betul kata Bobby bahwa gue mencoba mengkiri cinta gue ke Bobby? Ya Tuhan, tolong gue bimbang, ucap Nadia dalam hati sambil memejamkan matanya dalam-dalam. Tiba-tiba Bu Santi datang. "Mama?" ucap Nadia terkejut. "Nadia," sapa Bu Santi kalem. Di luar dugaan, Nadia pikir Bu Santi akan marah. Sikap Bu Santi ini membuat Nadia terharu. "Mama," ucap Nadia sembari menangis meluk mamanya. "Mama tidak akan menghakimimu. Tadi pagi-pagi Leo menemui Mama dan menjelaskan semuanya," ucap Bu Santi dengan nada lembut. "Leo bilang apa, Ma?" tanya Nadia penasaran sehingga mamanya bisa bersikap lunak padanya. "Leo mengatakan bahwa ini salah dia yang mengabaikanmu dan justru menyuruhmu untuk lebih dekat dengan Bobby. Ya, lebih tepatnya pengakuan kesalahan Leo. Dia merasa bersalah karena lebih banyak menghabiskan waktunya di kantor," jawab Bu Santi. "Ya Tuhan, Leo mengorbankan dirinya buat gue. Betulkah itu?" tanya Nadia dalam hati. "Nadia, Mama harap kamu bisa bersikap lebih baik pada Leo. Ini alasan mengapa Mama menjodohkan kamu dengan Leo. Karena Leo sangat baik, dia sopan dan bertanggung jawab. Dan dari segi materi, dia punya segalanya. Kamu akan hidup dengan baik. Jadilah istri yang baik buat Leo. Oke sayang?" ucap Bu Santi meyakinkan Nadia sembari menggenggam kedua tangan Nadia. Nadia mengangguk, air matanya tumpah dari kedua matanya. Setelah kepulangan Bu Santi, Nadia merenungi semua yang sudah terjadi. Dia menyesali perbuatannya, telah berselingkuh dengan Bobby. Oke, gue harus berubah menjadi seorang istri yang baik. Gue harus mencoba mencintai Leo. Semua kriteria suami idaman ada padanya. Apalagi yang mau gue cari? Ucap Nadia dalam hati sambil tersenyum kecil dan mengusap air matanya. Sejak saat itu, Nadia betul-betul berusaha menjadi seorang istri yang baik. Tiap hari dia memasak makanan untuk Leo. Dia mengisi bathtub dengan air hangat untuk Leo mandi, menyiapkan baju, dan segala apapun yang mungkin Leo butuhkan. Tetapi sayang, Leo mengabaikannya. Karena Leo masih merasa kecewa kepercayaan yang dia berikan pada Nadia telah dikhianati. Contohnya, malam itu Leo pulang pukul 20:10 waktu Indonesia Barat. Nadia sudah menyiapkan makan malam untuk Leo, tapi Leo mengabaikannya. Leo menuju ke kamar.
Nadia berlari kecil mengejar Leo. "Apa lo mau mandi dulu? Gue akan siapin air hangatnya," ucap Nadia menatap wajah Leo sembari berlari kecil ke kamar mandi dalam kamarnya. Leo tetap berjalan menuju kamarnya tanpa menjawab pertanyaan Nadia. Raut mukanya tampak dingin. "Airnya sudah siap, lo bisa mandi sekarang. Ini handuk dan baju ganti," ucap Nadia sembari menyodorkan handuk dan baju ganti Leo. Leo tak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan menuju kamar mandi dan mengabaikan Nadia. Raut mukanya tetap dingin. Leo selesai mandi. Dia menggosokkan handuk ke rambutnya yang basah. "Gue bantu ya mengeringkan rambut," ucap Nadia yang sedari tadi menunggu Leo di kamar. Leo sekali lagi mengabaikan Nadia. Dia terus menggosok rambutnya sendiri. "Gue sudah siapkan makan malam, ayo kita," ucap Nadia belum selesai. Leo melempar handuknya ke sofa di samping tempat tidur, dan dia merebahkan dirinya di kasur sembari memejamkan matanya. Dia berkata, Gue sudah makan tadi dengan Cecilia. Ya Tuhan Leo, apa lo gak bisa menghargai usaha gue? Gerutu Nadia dalam hati. "Baiklah," ucap Nadia dengan muka bete sembari pergi meninggalkan Leo. "Bibi, semua makan saja. Leo sudah makan," pinta Nadia kepada para ART-nya. Nana kan belum makan, ucap Bi Mina. "Kak nafsu, Bi," ucap Nadia sedih. Nadia menuju ke kamar dan duduk di ujung tempat tidur berlawanan dengan Leo. Nadia menatap wajah Leo. Leo, gue minta maaf. Gue memang salah. Gue ingin berubah. Bisakah lo tidak bersikap dingin begini? Sikap lo ini membuat gue putus asa. Tapi gue pantas mendapatkan perlakuan seperti ini karena gue telah mengecewakan lo. Ya Tuhan, kuatkan hati ini, ucap Nadia lirih sembari meneteskan air mata. Nadia mengira Leo sudah betul-betul tidur dalam. Padahal Leo hanya menjamkan mata berusaha tidur, tapi tak kunjung jua bisa tidur. Leo mendengar semua apa yang telah Nadia katakan. Tak ada salahnya gue memberikan Nadia kesempatan kedua, seperti orang lain lakukan pada gue, memberikan gue kesempatan kedua untuk berubah, gerutu Leo dalam hati. Sejak saat itu, tepatnya setelah 2 minggu Nadia berubah untuk berusaha menjadi istri yang baik, Leo mulai membuka hati. Hampir setiap hari mereka larut dalam kemesraan dan hangatnya cinta mereka. Yap, memang rumah tangga mereka adem ayem dan bertambah mesra dalam 3 bulan terakhir ini. Sayang, kebahagiaan dan keromantisan itu tak bertahan lama. 3 bulan kemudian, di suatu pagi setelah Leo berangkat kerja, Nadia menerima WhatsApp dari nomor yang tak dikenal. WhatsApp itu mengirimkan foto kebersamaan Leo dengan Cecilia. Mereka tampak dekat. Nadia berusaha mengabaikan WhatsApp itu, tapi tak bisa. "Baiklah, akan gue tanyakan ketika Leo datang," gerutu Nadia dalam hati. Nadia tak mau berurusan dengan nomor yang tak dikenal itu. Nadia merasa kalau itu adalah Bobby atau mungkin Susan. Ketika Leo pulang dari kantor, Nadia tak berani menanyakan. Karena Leo tampak lelah dan tak ingin merusak suasana bahagia dan romantis yang sudah susah-susah mereka bangun. Nadia menyelidiki diam-diam hubungan Leo dengan Cecilia. Selama 3 hari, Nadia membuntuti Leo. Leo mengetahui jika Nadia memata-matainya. Leo membiarkan itu semua, tapi tidak dengan Cecilia. Dia merasa tak nyaman. "Saya rasa Anda harus menjelaskan semua pada Nyonya Muda," ucap Cecilia. Leo tak menjawab.
Dia hanya tersenyum. Sepulang dari kantor, Leo memberitahukan pada Nadia bila besok pagi dia akan berangkat ke Jerman selama 1 minggu untuk urusan bisnis. Apa Cecilia ikut? Tanya Nadia dengan nada lirih. Gue pergi dengan staf yang lain. Jawab Leo sembari tersenyum kecil. Syukurlah, ucap Nadia lega. Leo tersenyum dengan ucapan Nadia. Leo tahu Nadia cemburu. Leo mengetahui jika itu adalah ulah Bobby sebagai biang keladi ini semua. Leo sudah mengutus orang untuk membereskan Bobby agar tak mengganggu rumah tangga mereka lagi. Esok siangnya setelah Leo pergi ke Jerman, Nadia pergi menemui Cecilia. Ada apa gerangan sampai nyonya muda harus pergi ke kantor? Tanya Cecilia. Gue pada intinya saja, karena gue tahu kerjaan lo pasti banyak, ucap Nadia ketus sembari melepas kacamata hitamnya. Ada pengertian sekali nyonya muda, ucap Cecilia tegas. Gue pikir lo terlalu deket dengan bos lo. Lo juga harus pikirkan perasaan istrinya. Bukan begitu Nona Cecilia? Tanya Nadia jutek. Mulut Cecilia sudah membuka dan akan menjawab, tetapi Nadia menyela. Oh, gue lupa. Lo belum nikah, jadi tak bisa mengetahui perasaan seorang istri. Lo terlalu naif, ucap Nadia ketus. Anda terlalu posesif. Sifat Anda itu bisa tidak disukai oleh suami Anda, ucap Cecilia. Nadia melotot ke arah Cecilia. Seberapa banyak yang lo ketahui tentang Leo? Tanya Nadia penasaran. Banyak. Saya mendampingi Tuan Muda sudah 5 tahun sejak Tuan Muda memegang perusahaan ini. Bahkan segala hal yang tidak Anda ketahui tentang Tuan Muda, ucap Cecilia. Mungkin kita membutuhkan kopi di kafe bawah, ucap Nadia. Maaf Nyonya Muda, saya sedang sibuk. Anda tahu, ini perusahaan besar. Saya tak ada waktu, ucap Cecilia. Berapa uang yang lo butuhkan? Tanya Nadia dengan nada nyinyir. Nyonya Muda yang terhormat, perlu Anda ketahui, saya berasal dari keluarga kaya, terpandang dan terhormat. Lagi pula kesetiaan saya tak bisa dibeli dengan uang. Dan Anda perlu tahu, saya mencintai Tuan Muda jauh sebelum Anda mencintai dia. Ternyata Anda tak sebaik yang Tuan Muda pikirkan. Saya menyesal berikan Tuan Muda pada Anda, ucap Cecilia ketus. Lancang, jaga ucapanmu. Kamu, saya pecat, ucap Nadia marah. Anda tidak ada kuasa mecat saya, ucap Cecilia sembari tertawa lebar. Nadia tak bisa berkata apapun. Dia berlalu pergi. Nadia sangat kesal dengan semua ucapan Cecilia, terutama pengakuan Cecilia bahwa dia mencintai Leo, seperti yang dia duga. Lalu apa yang Leo cari padaku? Cecilia cantik, seksi, dan smart, gerutu Nadia dalam hati sedih. Nadia menyendiri di kafe jauh dari rumah dan kantor Leo. Sampai pukul 21:25 waktu Indonesia Barat, Nadia tak kunjung pulang ke rumah. Leo menghubungi Nadia berkali-kali, tapi smartphone Nadia tak aktif. Leo panik mengetahui dari para ART jika Nadia belum pulang ke rumah. Cecilia juga dihubungi Leo. Dia mengatakan bahwa sebelumnya Nadia menemuinya. Apa yang kamu katakan pada Nadia? Tanya Leo penasaran. Saya akan membereskan semuanya, bos. Jangan khawatir, ucap Cecilia menenangkan Leo. I hope so, ucap Leo mempercayakan pada Cecilia. Cecilia mengutus beberapa orang mencari Nadia. Setelah 1 jam, akhirnya lokasi Nadia terlacak. Cecilia meluncur menuju lokasi Nadia berada. Anda tahu,
Anda cukup menyusahkan saya, ucap Cecilia. Nadia mengernyitkan dahinya. Lantas Nadia hendak pergi meninggalkan Cecilia. Cecilia menggapai tangan Nadia. Wait, saya akan ceritakan yang Anda ingin ketahui, Ucap Cecilia. karena gue gak ingin buat Leo khawatir. Gerutu Cecilia dalam hati. Bisakah Anda berjanji untuk tidak marah dan lantas pulang ke rumah? Tanya Cecilia. Baiklah, gue orang yang gak akan ingkar janji, ucap Nadia. Baiklah, saya percaya. Apa yang Anda ingin ketahui? Tanya Cecilia. Sejauh mana hubungan lo dengan Leo? Tanya Nadia penasaran. Saya mengenal Pak Leo sejak pertama dia bergabung di perusahaan papanya. Saya sudah cinta pada pandangan pertama. Saya pikir beliau juga menyukai saya karena beliau sangat baik dan sangat menghargai saya, walaupun sikapnya agak dingin pada saya. Ternyata beliau juga bersikap seperti itu pada wanita-wanita lain. Saya selalu mendampingi tuan muda kemanapun. Tapi tidak untuk urusan kali ini. Beliau tidak ingin saya pergi. Demi Anda, agar Anda tidak cemburu. Sebegitu Pak Leo terhadap Anda, apa Anda masih akan meragukan cintanya? Tanya Cecilia. Lalu, apa ada wanita lain yang Leo cintai? Tanya Nadia penasaran. Anda tak perlu khawatir. Tuan muda tak pernah suka dengan wanita sebelumnya. Dan Anda tak perlu khawatir. Pak Leo tak akan menyukai saya, ucap Cecilia. Nadia menarik nafas panjang sembari tersenyum kecil, pertanda dia sudah lega. Bahkan mungkin tak menyukai lo juga. Dia hanya kasihan dengan lo, Nadia, gerutu Cecilia dalam hati. Sekarang apa bisa saya antar Anda pulang? Tanya Cecilia pada Nadia. Baiklah, ucap Nadia tersenyum. Cecilia mengabari Leo jika Nadia sudah kembali ke rumah. Seperti biasa, Leo merasa puas dengan kerja Cecilia. Padahal gue gak pernah mengecewakan lo. Tapi lo gak pernah sedikit pun memberi cinta lo pada gue sebagai kekasih, gerutu Cecilia dalam hati sedih. Leo langsung menelepon Nadia. Berjanjilah untuk tidak membuat gue khawatir lagi. Bisa kan? Tanya Leo. Iya, gue janji sayang, ucap Nadia mesra. Keesokan pagi, Nadia memasak banyak makanan yang enak-enak dan hendak diberikan pada mertuanya siang nanti. Dia mencari kacamata hitam favoritnya karena siang itu sangat terik di luar. Nadia terus mencari kacamata hitam yang dia kenakan kemarin, tapi tak kunjung ketemu. Oh ya ampun, kemarin gue taruh di meja Cecilia. Haruskah gue pergi lagi ke kantor? Gue malu banget bertemu Cecilia, ucap Nadia panik. Nadia mengurungkan niatnya pergi ke kantor Leo. Dia langsung menuju rumah mertuanya. Nadia memang bermaksud menjernihkan suasana yang kemarin sempat keruh karena dia. Untung saja mama papa Leo menyambut baik kedatangan Nadia. Mereka kembali akur dan Nadia larut dalam suasana keakraban itu hingga malam. Sudah malam, sebaiknya kamu menginap saja di sini, ucap mama Leo dengan ramah. Rumah gak seberapa jauh, Mah. Nadia pulang saja. Maaf ya, Ma, Pa, ucap Nadia. Oke, hati-hati di jalan, ucap Papa Leo. Iya, Ma, Pa, Nadia pamit ya, ucap Nadia sembari tersenyum. Selama di perjalanan, Pak Siswo, ini masih pukul 8:30. Saya mau mampir ke kantor Leo ya, ucap Nadia. Baik, Nyonya muda, ucap Pak Siswo. Cecilia pasti sudah pulang, gerutu Nadia dalam hati. Sesampainya di kantor Leo,
Nadia meminjam kunci ruangan Cecilia pada security. Awalnya security tak mau memberikan kunci itu karena pasti di ruangan Cecilia banyak dokumen penting. Tapi Nadia memaksa dan sedikit mengancam security dengan membawa nama Leo, sehingga security bersedia minjamkan kunci itu. Nadia menuju ruangan Cecilia. Benar saja kantor sudah sepi, Cecilia juga sudah pulang. Di mana sih kacamata gue? Gue yakin terakhir menaruhnya di sini. Apa di laci ya? Ucap Nadia dalam hati. Nggak apa-apa juga ya gue buka nih laci-laci. Gue nggak ngambil apa-apa sih. Cuma nyari kacamata doang. Ucap Nadia dalam hati. Saat Nadia mencari-cari kacamatanya, dia justru menemukan box yang menarik untuk dia buka. Nadia cukup terkejut dengan isi box itu. Dia menemukan foto-foto Leo bersama dengan seorang pria. Mereka tampak mesra. Orang yang melihatnya pasti tahu jika itu bukan hubungan yang biasa. Wow, super sekali Ci ceritanya. Seru banget. Nenek mau mengikuti channel Itawari Story ini. Jadi sub apa sih Ci? Subscriber ya? Biar nenek bisa tahu update story terbaru dari channel Itawari Story ini Ci. Iya dong Nek, tentu saja Cici sudah jadi subscribernya channel Itawari Story. Habis semua ceritanya seru-seru dan menarik Nek. Bikin penasaran. Jadi nggak sabar nih nunggu update storynya Nek. Oke, nanti nenek dibuatin akun YouTube ya. Biar nenek bisa jadi subscribernya channel Itawari Story. Jadi nenek juga nggak ketinggalan update story terbarunya Ci. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Maafin bila ada salah kata, salah perbuatan. Like kalau kalian suka. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Dan yang belum subscribe dong.